Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Turi Irmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama tersebut di sini ada definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Untuk pengertian ilmu tersebut, ilmu merupakan kumpulan suatu proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analis. Selanjutnya di sini ada dua karakteristik ilmu. Secara umum, karakteristik ilmu adalah bersifat akumulatif dan merupakan memiliki bersama. B. Kebenarannya tidak mutlak. C. Bersifat objektif. Selanjutnya di sini ada klasifikasi ilmu. Ilmu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humanitis atau ilmu humaniora. Baik, untuk ilmu alam tersebut adalah ilmu pengetahuan yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu, di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum pasti dan umum, berlaku kapanpun dimanapun. Sains diambil dari kata lain scientia yang artinya harfiahnya pengetahuan. Sand dan Tropic merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses, sedangkan Kuslan Stone menyebutkan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah ditempuh para ilmu untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Selanjutnya di sini untuk ilmu sosial. Untuk ilmu sosial itu adalah ilmu pengetahuan sosial sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya di sini humanitis atau ilmu humaniora, di mana maksudnya salah satu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari apa yang diciptakan atau diperhatikan manusia. Ilmu ini bertujuan memunculkan sosok yang humanis, yakni orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan yang lebih baik berdasarkan asas-asas berkemanusiaan dan pengabdian kepentingan sesama umat manusia. Secara lebih khusus, Profesor Dr. Iga Kodani pada tahun 2007 menjelaskan bahwa tujuan ilmu humaniora membebaskan pikiran untuk mandiri dalam menemukan, memilih, dan manfaat informasi, membuat manusia lebih manusiawi dalam arti lebih berbudaya. Selanjutnya itu pendidikan sebagai ilmu. O.S. Brojonegoro, ilmu pendidikan yaitu teori pendidikan. Perenungan tentang pendidikan dalam arti luas ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal timbul dalam praktek pendidikan. Menurut Carter B. Wood, suatu pembangunan yang sistematis mengenai aspek kuantitatif, objektif, dan proses belajar menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji dan pengalaman seringkali dalam eksperimental. Dan menurut Imam Brannadib, ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ilmu pendidikan bercorak teoristik dan bersifat praktis. Dan menurut Riyakara, pemikiran ilmiah yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis
tentang realitas yang disebut pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas. Selanjutnya di sini ada dua, pendidikan sebagai seni. Menurut Gallagher pada tahun 1970, seni mendidik itu merupakan satu, keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang. Dua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan itu. Selanjutnya di sini ada D, pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni, di mana praktek pendidikan diakui sebagai seni. Implikasinya fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, bukan pura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan, dan tiap pihak memperoleh manfaat. Selain itu, pendidikan harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Selanjutnya di sini ada E, praktek pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Yang pertama di sini ada pendidikan sebagai ilmu, yang dimana dapat menyusun desain pembelajaran, membuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktek pendidikan merupakan aplikasi dalam ilmu pendidikan. Implikasi bahwa untuk menjadi seorang guru dapat dipelajari oleh siapapun melalui ilmu pendidikan tersebut. Dan poin terakhir yaitu F, pendidikan sebagai seni. Belajar itu adalah sebuah seni, bukan ilmu. Menurutnya sangatlah berbahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu, meskipun sistematik statistis sering digunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam sekelompok yang besar, dan suatu diagnosa ilmiah tentang struktur fisik manusia selalu sangat bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.